Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran IPA ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai sifat, wujud, dan perubahan benda. Nah, anak-anak, ada yang pernah minum sirup atau makan biskuit coklat? Ada yang tahu sirup itu benda apa ya? Iya, betul. Sirup itu merupakan benda cair. Nah, wujud benda itu dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat salah satunya tadi Ibu contohkan, yaitu kue coklat ya, yang keras, berbentuk keras. Kemudian benda cair seperti air minum, kemudian air sirup, itu merupakan contoh dari benda cair. Dan satu lagi benda gas. Benda gas contohnya jika kalian meniup balon. Nah, di dalam balonnya itu saat kalian tiup ada gasnya. Jadi itu merupakan contoh dari benda gas. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki sifat yang pertama, bentuknya selalu tetap, ya, tidak mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua memiliki massa, dan yang ketiga volumenya tetap. Contohnya ada batu, kemudian ada meja, buku, tas, yaitu merupakan contoh dari benda padat. Kemudian benda cair. Nah, anak-anak, benda cair pun memiliki sifat ya. Yang pertama itu bentuknya sesuai wadahnya. Jadi jika air minum kita disimpan di galon ya, bentuknya seperti galon. Terus air minumnya disimpan di tempat minum seperti Tupperware ya. Itu bentuknya akan menyerupai Tupperware-nya. Kemudian permukaannya selalu datar. Ciri yang ketiga juga sama, memiliki massa. Yang keempat, benda cair itu dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, garam bisa dilarutkan di air ya. Jadi, air itu merupakan zat pelarut. Kemudian ada juga sifat yang terakhir yaitu air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan contohnya itu ya air minum, minyak, sirup, ya itu merupakan contoh dari benda cair. Dan yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas juga memiliki sifat. Yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah. Yang kedua memiliki massa. Dan yang ketiga menempati ruang. Contohnya yaitu saat kita meniup balon. Nah, udara yang ada di balon itu merupakan contoh benda gas. Dan juga udara yang kita hirup itu juga merupakan benda gas. Perlu kalian ketahui bahwa suatu benda jika terkena suhu yang panas dan juga suhu yang dingin itu akan mengalami perubahan. Nah, di sini ada beberapa perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada mencair, yang kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, dan yang keenam itu mengkristal. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu.
Yang pertama yaitu perubahan wujud mencair. Perubahan wujud mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu melelehkan es batu, es krim yang mencair, margarin yang dilelehkan, dan juga lilin yang dilelehkan. Ini merupakan contoh dari perubahan wujud mencair. Yang kedua yaitu perubahan wujud menguap. Perubahan wujud menguap itu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang mendidih akan habis bila dipanaskan. Kemudian, uap yang terlihat dari air yang panas. Kemudian, jika kita menjemur pakaian, juga ada proses perubahan wujud menguap. Yang ketiga yaitu perubahan wujud membeku. Perubahan wujud membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, jika air di dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Nah, ini adalah bentuk contohnya ya. Kemudian ada perubahan wujud mengembun. Perubahan wujud mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, embun yang berasal dari uap air. Kemudian, gelas yang diisi es, dinding-dindingnya akan basah, ya. Itu merupakan contoh dari mengembun. Yang kelima yaitu menyublim. Perubahan wujud menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya yaitu kamper di dalam lemari. Lama-kelamaan kamper tersebut akan habis ya. Kemudian ada juga setelan ruangan ya yang berbentuk padat, itu juga merupakan contoh dari menyublim. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud mengkristal. Perubahan wujud mengkristal itu merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu terbentuknya salju. Nah, perlu kalian ketahui bahwa perubahan wujud itu ada yang memerlukan kalor, ada juga yang melepaskan kalor. Kalau memerlukan kalor itu memerlukan panas ya, sedangkan melepaskan kalor itu memerlukan suhu dingin. Yang memerlukan kalor itu ada perubahan wujud mencair, menguap, dan menyublim, sedangkan perubahan wujud yang melepaskan kalor atau memerlukan suhu dingin ada perubahan wujud membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian belajar mengenai perubahan wujud, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti kalian hafalkan ya. Nah, sekarang coba kalian simak terlebih dahulu ya. Mencair es krim, membeku es batu, menguap air panas, mengembun gelas basah, menyublim kapur barus, mengkristal es salju. Itulah bentuk perubahan wujud. Padat ke cair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Cair ke gas, namanya menguap. Gas ke cair, namanya mengembun. Padat ke gas, namanya menyublim. Gas ke padat, namanya mengkristal.
mencair, membeku, menguat, mengembung, menyublim, mengkristal, perubahan wujud. Nah, itu lagu dari perubahan wujud. Nanti kalian hafalkan ya. Alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi kita telah membahas mengenai macam-macam wujud benda ya. Ada benda padat, cair, dan juga gas. Dan juga kita telah membahas mengenai perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, di sini ada evaluasi. Ada 6 pertanyaan. 1 sampai 5 kalian salin soalnya di buku tulis, dan nomor 6 kalian hafalkan lagu perubahan wujud yang tadi Ibu nyanyikan. Kalian kirim PN ke WA Bu Penny. Dan untuk latihannya kalian kumpulkan di hari Jumat ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun kita masih belajar online ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.